Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Karlusana Family, channel kegiatan ibu rumah tangga. Apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan bebas saja ya, amin. Nah, hari ini aku share video aktivitasnya aku di hari Sabtu teman-teman. Jadi ini tuh aku mau beberes rumah, baru nanti masak. Hari ini nggak ada video aktivitasnya aku ngurus si kecil ya. Nah, kalau di hari Sabtu sama Minggu yang ngambil alih Pak Su gitu teman-teman. Karena kita tuh memang udah komitmen berdua. Kalau di akhir pekan, Sabtu sama Minggu, beliau yang ngambil alih untuk urusan anak-anak gitu. Jadi memang untuk komitmen yang udah kita sepakati bersama ini memang udah berlangsung sejak lama sekali teman-teman ya. Dari zaman Abang Azamnya dulu, nah ini sampai ke adiknya lagi, si Rapip gitu ya. Soalnya banyak sekali dampak positif yang bisa diambil kalau anak-anak itu dekat sama papanya. Kan beda gitu ya teman-teman. Kalau bapak sama ibu nyikapin anak yang rewel, kalau bapak kan lebih sabar. Nah, kalau ibu kan agak kurang sabarnya gitu ya. Apalagi kalau ditambah udah capek. Gitu teman-teman ya ceritanya. Jadi hari ini tuh nggak ada aktivitasnya aku. Mandiin, kemudian ngasih makan, tapi tetap kalau untuk urusan ngasih ASI sih aku gitu ya teman-teman. Oke, ini aku ngeberesin ruang keluargaku dulu. Ini masih pagi, ruang keluargaku tuh udah berantakan. Pokoknya kalau si kecil Rapipku tuh udah bangun pagi-pagi gitu ya teman-teman, udah bongkar. Jadi mainannya tuh udah ditebar kemana-mana. Jadi ini tuh aku bereskan dan aku rapikan lagi gitu teman-teman. Ya walaupun habis ini berantakan lagi nggak apa-apa. Memang inilah kerjaannya tiap hari teman-teman ya, beberes. Oke, ini sebelum aku lanjut lagi ngeberesin teras samping, ini aku ngelapin dulu debu-debu yang ada di atas lemari tempat aku menyimpan helm. Nah, itu sekecilku ya teman-teman, baru selesai mandi. Dimandiin sama Pak Su. Nah, ruang keluarga tuh udah beres, tempat penyimpanan helm udah nggak ada lagi debunya, udah bersih. Lanjut lagi nih teman-teman ya, aku menyapu teras samping. Karena memang ini tuh kan udah satu arah. Teman-teman di rumah yang udah sering ngikutin channelnya aku mungkin udah tahu ini ya, letak-letak rumahnya aku di mana-dimananya gitu. Pokoknya setiap kali aku tuh menyapu ruang keluarga, arah pasirnya tuh udah tahu gitu dibuang kemana. Pasti melewati teras samping, kemudian habis ini bakal nyapu garasi tempat menyimpan motor dan sepedanya juga. Nah, ini sekecil Rapipnya ya teman-teman, lagi nungguin Pak Su tuh selesai mandi. Jadi sementara aku yang ngeliatin dia dulu sambil aku tuh ngeberesin rumah. Lanjut ya teman-teman, ini aku masih di teras samping. Aku lagi nyusunin sepatu sandal nih yang berantakan gitu di raknya. Kemudian ini ada kaos kakinya Pak Su dari dalam sepatunya beliau. Kelupaan ngeluarinnya teman-teman ya, jadi aku keluarin dulu. Udah harus dicuci. Baru ini lanjut lagi aku menyapu lantai teras sampingnya tuh sampai bersih. Aku ngeberesin rumahnya ini tuh agak santai ya teman-teman dari hari biasanya. Nggak terburu-buru, masaknya juga nyantai gitu ya. Karena ada Pak Su di rumah, jadi nggak takut tiba-tiba si kecilnya tuh rewel gitu ya. Pokoknya enak lah teman-teman. Makanya biasanya kalau di akhir pekan aku tuh suka ngerjain pekerjaan rumah yang hari-hari biasanya tuh nggak pernah aku kerjakan gitu teman-teman ya. Nah, ini teras sampingku tuh udah bersih. Ngelihat aku tuh mau turun ke garasi, ini sekecilnya tuh mau turun juga. Jadi aku pakaikan sepatu sandal teman-teman. Nah, itu udah masuk lagi ke dalam menggunakan sepatu sandal yang taplaknya tuh kotor teman-teman. Masya Allah. Barusan aku tuh nyapu gitu ya, udah dikotorin lagi. Jadi beginilah teman-teman, kalau punya bayi siap-siap lah ya, harus banyak stok sabarnya gitu. Semangat ibu rumah tangga yang punya bayi yang senasib sama aku gitu ya. Oke, ini udah bersih teman-teman. Pak Sunya juga udah selesai mandi. Ini udah beres. Lanjut aku akan ngeberesin dapurku lagi. Jadi hari ini tuh rencananya aku mau masak masakan khas Belitung teman-teman. Namanya gangan ikan pakai nanas. Kebetulan aku tuh ada dikasih ikan sama Kak Mala. Nah, ikan yang dikasih itu enaknya buat digangan teman-teman. Udah 1 minggu aku tuh nggak masak gangan. Kata orang Belitung, kalau lidah kita udah kebiasaan makan gangan, kalau udah lama gitu nggak enak rasanya teman-teman ya, jadi nagih gitu. Nah, jadi hari ini kebetulan ada Pak Su juga di rumah gitu ya, enak kalau siang-siang itu makan gangan, ngirup kuah teman-teman. Nah, setiap memasak gangan selalu untuk pasangan sayurannya tuh tumis kangkung teman-teman. Jadi nanti aku akan menumis kangkung juga. Lalu karena masakan gangan ini tuh kan mesti pedas gitu ya teman-teman, dan si kecil Rapipku tuh kan nggak bisa makan pedas. Jadi hari ini aku akan masak terpisah buat si kecil Rapip. Jadi nanti dianya tuh bakal aku masakin sayur bayam bening sama ikan goreng gitu teman-teman. Nah, ini aku lanjut lagi ya.
nyuciin piring sama gelas, ada sendok juga bekas kecil Rapip tadi sarapan. Sedikit, yang lainnya tuh udah selesai dicuciin sama Pak Su juga gitu ya. Nah ini sebelum aku simpan, aku ngerapi-rapihin dulu yang habis dicuciin sama Pak Su gitu, berantakan, biar enak nanti kalau mau nyuci piring lagi, raknya tuh udah siap gitu teman-teman ya. Nah ini baru lanjut lagi aku mau masak. Ini aku lagi ngupasin bumbu buat memasak gangan ikannya, lengkuas nih teman-teman ya. Untuk kunyitnya tuh udah selesai aku kupasin, kemudian aku nyuciin cabenya, kemudian ini wortelnya juga. Nah ini nanas yang bakal aku gunakan untuk memasak gangan ikannya nanti teman-teman ya. Ini tuh Pak Asu tadi yang belanja. Nanas ini tuh beli potongan, harganya 3.000 nih teman-teman ya. Beli sedikit karena ikan yang bakal aku masak tuh nggak banyak, cukup lah nih teman-teman. Oke ini lanjut lagi. Jadi untuk bumbu masak gangannya, di sini aku menggunakan bawang merah, sedikit bawang putih, lengkuas, kemiri, kunyit, sama cabai yang banyak teman-teman ya. Kalau mau ditambah terasi malah lebih enak, tapi ini tuh aku nggak pakai terasi. Nah ini akan aku haluskan, aku blender menggunakan air. Di kompor sudah aku siapkan wajannya teman-teman ya, wajan buat memasak gangan, kemudian wajan buat memasak bayam beningnya juga. Ini akan aku didihkan dulu airnya. Nah sambil menunggu mendidih, ini aku akan siapkan dulu bumbu buat menumis kangkung, bumbu buat memasak bayam bening ya teman-teman. Untuk tumis kangkung, di sini aku menggunakan bawang merah, bawang putih, aku kasih cabai rawit. Kemudian untuk bayamnya menggunakan bawang putih sama bawang merah aja sedikit. Lalu ini aku campurkan sama wortel untuk bayam beningnya. Lalu ini aku lanjut lagi teman-teman ya, motongin nanas untuk masak gangan ikannya. Nah ini selesai bahan-bahannya, tinggal nanti aku akan motongin kangkungnya yang belum selesai teman-teman. Ini air buat bayam beningnya tuh udah mendidih, wortel sama bumbunya tuh aku masukin, kemudian garam, gula pasir sama kaldu bubuk juga aku masukin. Nah setelah wortelnya tuh lemah, baru ini bayamnya aku masukin kayak biasanya lah ini teman-teman ya, aku memasak bayam beningnya. Nah ini tinggal aku tunggu aja sampai lemah. Jadi sambil menunggu lemah, lanjut lagi aku akan ngurus masakan gangan ikan. Ini airnya tuh udah mendidih, aku kasih air asam jawa sedikit. Lalu ini nanasnya tuh aku masukin, kemudian bumbunya juga aku masukin. Jadi sampai bumbunya tuh tanak dulu ya teman-teman, baru ikannya tuh aku masukin biar sedap teman-teman. Gangan ikan ini tuh bisa juga nggak pakai nanas, tapi rasanya tuh kurang sedap teman-teman ya, kurang segar gitu. Karena nanas ini tuh yang bikin rasa asam manisnya gitu teman-teman. Dan aku biarkan dulu ya, ini tuh aku sambil ngaduk-ngaduk bayam beningku. Nah ini gangan ikan aku kasih garam, kemudian gula pasir ya teman-teman untuk memberikan rasanya. Kemudian sedikit kaldu bubuk rasa ayam teman-teman, biar makin sedap gitu. Kalau kita lidah orang Belitung, masakan ini tuh enak sekali teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman di rumah mungkin asing untuk rasanya gitu. Nah ini bayam beningnya tuh udah matang teman-teman, aku pindahkan ke dalam mangkok, beres. Ini untuk menunya si kecil Rapip. Nah ini dia teman-teman ya, lanjut lagi. Ini bumbu buat gangan ikannya tuh udah tanak. Ini langsung ikannya tuh aku masukin. Ini aku sisahkan dua bagian badannya gitu ya untuk si kecil Rapip, nanti akan aku goreng. Nah ini akan aku masak sekitar 10 menitan teman-teman ya, baru nanti siap diangkat gangan ikannya. Ini buat digorengnya tuh aku marinasi menggunakan garam saja. Nah ini begini nih teman-teman ya, kalau pisau habis memotong nanas pasti tumpul. Ini tuh lama sekali buat nyayat ikan gini ya teman-teman. Nah ini lanjut, aku panaskan minyaknya. Aku cuci tangan dulu teman-teman ya. Ini sambil aku tuh ngadukin gangan ikanku tadi. Nah setelah panas, ini lanjut aku masukin ikannya teman-teman. Aku goreng buat si kecil Rapipku, 2 potong nih teman-teman ya. Cukup lah ini buat sampai sore gitu. Nah ini udah siap dibalik. Lanjut, ini udah mateng ikannya, langsung aku pindahkan ke dalam piring. Ini tinggal menunggu gangan ikannya aja nih teman-teman ya, sebentar. Tadi udah aku cicipin rasanya, seger sekali, enak teman-teman ya, pedas.
Nah, ini udah mateng gangan ikannya teman-teman, langsung aku pindahkan ke dalam wadah. Nggak semuanya, nggak muat, jadi nanti aku sisakan juga di dalam panci. Enak sekali nih teman-teman, apalagi bagian kepalanya. Ini tuh namanya ikan ketambak. Kalau gangan ini enaknya ikan kakap teman-teman, kakap merah, tenggiri juga enak. Seger sekali nih teman-teman ya, ngirup kuah. Nah beres, ini terakhir tinggal aku memasak sayur kangkung. Jadi beginilah teman-teman kalau nggak food prep ya. Jadi ini tuh masaknya dadakan gitu. Ikannya tuh udah ada, tapi sayurannya tuh kosong di dalam kulkas. Jadi tadi Pak Su yang beliin. Jadi ini tuh aku mesti motek-motekin sayur kangkungnya dulu nih teman-teman. 2 ikat ini berapa ya? 4.000 kalau nggak salah. 1 ikatnya tuh 2.000 teman-teman. Nah ini aku potong-potongin dulu semuanya, baru habis itu aku cuci, baru aku masak teman-teman. Nah ini udah selesai aku potongin ya, ini langsung akan aku cuci. Aku siap-siapkan dulu tungkunya gitu teman-teman ya, jadi biar cepet. Aku nyuci kangkungnya ini tuh sebanyak 2 kali biar bersih teman-teman. Lanjut, ini aku ngeluarin wajan buat aku numis sayur kangkungnya ya. Ini aku cuci dulu. Kalau nggak dicuci, menyimpan wajan di bawah wastafel cuci piring itu tuh kan suka ada pasir gitu teman-teman. Jadi aku cuci dulu biar pasirnya tuh nggak ada. Kemudian ini aku tumis bumbunya tuh sampai harum, sampai layu gitu ya. Kayak tumis kangkung standar lah teman-teman ya. Nah ini aku kasih dengan sedikit terasi, jadi biar tumis kangkungnya tuh makin enak teman-teman rasanya. Nah ini baru aku masukin kangkungnya teman-teman. Ini tumis kangkung tuh kesukaannya Abang Azam. Jadi hari ini aku menumis kangkungnya hanya menggunakan saus tiram saja, nggak menambahkan bumbu penyedap lainnya teman-teman ya, nggak pakai garam, gula pasir, kaldu bubuk rasa ayam nggak. Jadi hanya pakai saus tiram aja nih teman-teman, nggak aku kasih air juga. Nah ini aku tambahkan saus tiramnya. Tinggal aku aduk-aduk sebentar aja nih teman-teman ya. Habis itu aku angkat, nggak lama nih masak tumis sayur kangkungnya. Jadi biar ada krenyes-krenyesnya gitu teman-teman. Nah ini udah siap diangkat, beres. Tinggal ini aku pindahkan ke dalam wadah. Selesai aku memasak untuk hari ini teman-teman, alhamdulillah. Ini dia teman-teman hasil masakanku tadi. Ini bayam bening, ikan goreng, gangan ikan khas Belitung, sama tumis sayur kangkung. Semoga apa yang aku masak hari ini bisa dijadikan ide serta referensi buat teman-teman memasak di rumah ya. Masakan daerah teman-teman ya, khusus di akhir pekan. Nah ini karena belum pada mau makan siang, jadi ini tuh lanjut aja teman-teman, aku ngeberesin dapurku ya. Nyuciin perabot kotor bekas aku masak tadi. Sama ngelapin kompor, meja kompornya juga gitu sampai bersih. Oh ya teman-teman di rumah, apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan bebek saja ya, amin. Nah yang udah komen di videonya aku, terima kasih banyak. Dan aku juga minta maaf, misalkan aku tuh lama gitu ngebalasnya. Teman-teman bisa maklum gitu ya, karena aku tuh punya bayi, nggak selalu standby menggunakan HP. Ini juga akhir-akhir ini aku tuh nggak konsisten buat ngupload video di YouTube teman-teman, kadang 2 hari sekali, kadang 3 hari sekali, susah sekali buat ngebagi waktunya gitu ya, buat ngedit, buat ngedubbing gitu. Apalagi misalkan videonya udah lama aku record gitu ya teman-teman, pasti aku tuh ngedubbingnya lama sekali gitu teman-teman, sampai berkali-kali gitu. Aku tuh nggak bisa yang namanya menceritakan kembali apa yang aku kerjakan gitu ya teman-teman, suka lupa gitu. Jadi teman-teman harap maklum jika di dubbing di step videonya aku tuh hanya menjelaskan apa yang aku kerjakan gitu ya teman-teman. Aku tuh nggak bisa ngarang ngidul kemana-mana gitu ya teman-teman. Oke, ini aku udah selesai teman-teman ya untuk aktivitas ngeberesin dapurnya. Alhamdulillah ini masak udah, dapur beres, rumah juga udah bersih. Ini tinggal kita makan siang aja teman-teman. Jadi untuk teman-teman di rumah, terima kasih ya sudah menonton. Jika suka jangan lupa di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat makan teman-teman semua. Bye.